Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ampun, Claessens mainnya jeleknya keterlaluan. Menurut gua Claessens adalah gelandang nomor 7 kita ya. Dia tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi rotasinya Mkhitaryan. Harusnya di bawahnya Mkhitaryan si Sensi aja deh. Gila, Claessens. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana teman-teman hari ini? Pada menjalani hari dengan ngantuk-ngantuk atau enggak? Waduh, gokil banget ya. Pertandingan dini hari tadi sempat membuat kita harap-harap cemas. Udah bela-belain begadang, masa iya kita harus kebantai dan melihat Joe Mario mencetak hat-trick. Pertandingan dini hari tadi, matchday kelima Liga Champions Group D, benar-benar sesuai dengan dugaan gua. Di konten sebelumnya ada 2 poin penting. Poin yang pertama, di konten kemarin gua katakan bahwa pertandingan lawan Benfica ini sifatnya penting dan gak penting ya. Dikatakan gak penting karena kita sudah pasti lolos, tetapi dikatakan penting karena kita masih mengincar posisi juara grup. Sehingga hal ini bisa membuat para pemain termasuk Inzaghi kebingungan dalam menentukan pendekatan sikap yang tepat dalam bermain. Lalu poin yang kedua yang gue sampaikan di konten kemarin adalah partai ini bisa menjadi poin pertama Benfica di Liga Champions 2023-2024. Dan ternyata dua hal yang gue sampaikan itu semuanya terjadi. Partai lawan Benfica teman-teman, yang awalnya gue menganggap akan menjadi pertandingan yang membosankan, cuman partai hiburan lah karena melihat pemain-pemain lapis kedua ya. Ini Liga Champions rasa Coppa Italia. Awalnya gue berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Joe Mario mencetak 1 gol, 2 gol, 3 gol. Dan ternyata ujung-ujungnya setelah 90 menit kita bisa melakukan comeback ya, menjadi 3-3. Bisa-bisa partai ini menjadi salah satu partai klasik Liga Champions ya. Partai yang akan dikenang dalam waktu yang sangat lama. Partai yang sangat menarik. Gua akan coba ulas teman-teman untuk pertandingannya. Dari 11 starting 11, 8 diantaranya adalah pemain yang sangat amat jarang mendapatkan kesempatan bermain ya. Posisi kiper ada Odero, posisi back ada Bisek, kemudian di posisi gelandang ada Claessens, Aslani, Fratesi, dan bahkan duet kita di lini depan juga baru pertama kalinya untuk tampil bersama-sama sejak menit pertama ya, yaitu Alexis Sanchez dan Arnaud Taufik. Jadi bisa dibayangkan 8 dari 11 pemain kita adalah pemain yang jarang banget tampil. Lalu ada 2 pemain yang tampil di luar posisi aslinya, Acerbi yang biasanya center back tengah kali ini bermain sebagai left center back, dan begitu juga Darmian. Walaupun dulu-dulu sering bermain sebagai wingback kanan, tetapi kan sejak pertengahan musim lalu Darmian lebih terbiasa sebagai center back kanan. Ini berarti kalau di total ada 10 pemain yang harus adaptasi terlebih dahulu secara bersamaan sejak menit pertama di partai lawan Benfica. Berarti teman-teman kalau dilihat-lihat cuma ada 1 pemain yang paling siap dari sisi mental, taktik maupun teknik, yaitu Steven de Vrij, dan dialah yang memegang ban kapten kesebelasan di partai lawan Benfica. Oleh karenanya teman-teman gak heran di babak pertama, apalagi 30 menit pertama, aduh ampun-ampunan, hancur lebur kita. Kebobolan 3 gol dari 3 shot, luar biasa. Gue udah sempet kasihan ini Audero, sekali-sekalinya debut di Liga Champions malah porak-poranda. Tetapi unik ya teman-teman, setelah istirahat babak kedua ya, gua pikir Inzaghi akan memasukkan 2 atau 3 pemain langsung nih sejak menit 46. Tetapi ternyata Inzaghi sama sekali tidak memasukkan 1 pemain pun. Inzaghi tetap menggunakan 11 pemain yang sama seperti yang ada di babak pertama. Tetapi ternyata teman-teman, keputusan dari Simone Inzaghi, the best coach in the world ya, sangat amat jitu. Di 15 menit awal babak kedua sampai dengan menit 60 kita berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2 dengan menggunakan skuad yang sama seperti di babak pertama. Ini artinya apa teman-teman? Artinya skuad kita, skuad pelapis kita nggak jelek-jelek banget. Karena di pertengahan babak tuh ya, ketika jeda istirahat, di komen YouTube gua banyak banget yang misu-misu, banyak yang bilang kualitas cadangan kita jelek banget, berbeda banget dengan kualitas utama.
kualitas utama kita bisa memimpin Serie A, sedangkan kualitas pemain cadangan kita dibantai oleh Benfica. Banyak tuh yang meremehkan kualitas pemain-pemain cadangan kita. Tetapi ternyata toh di babak kedua, dalam waktu 15 menit, dengan skuad yang sama, pemain cadangan kita bisa mencetak 2 gol. Artinya, tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan ya antara pemain pelapis dan pemain utama. Yang membedakan adalah mentalitas, pendekatan taktik yang tepat. Jadi begitu turun minum, Inzaghi ngasih paham ya ke para pemain. Entah tuh apa sih yang diomongin Inzaghi, kok bisa-bisanya di babak kedua kita mainnya gacor banget. Kita langsung bisa mencetak 3 gol dengan luar biasa di babak kedua ya. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Gol pertama melalui Arnaud Taufik, berawal dari corner Alexis Sanchez, disundul oleh Bisek, kemudian Trubin penyelamatannya tidak sempurna ya. Bola rebound diselesaikan oleh Arnaud Taufik, tipis banget dari perangkap offside. Lalu gol kedua kita, wah ini finishing yang luar biasa berkelas dari Fratesi. Tendangan voli kaki kiri, tetapi kita tidak boleh lupa mengapresiasi crossing Acerbi yang jauh lebih bagus dibandingkan Di Marco. Lalu gol ketiga kita, wah Thuram baru masuk, langsung seperti biasa gocek-gocek, jatuh dan penalti diselesaikan Alexis Sanchez. Jujur gue deg-degan sih pas Alexis Sanchez ngambil penalti. Dia adalah salah satu striker yang penaltinya menurut gue yang terburuk sih. Alexis Sanchez tuh penaltinya nggak bagus teman-teman. Untung aja gol. Yang gokil teman-teman, di partai dini hari tadi hampir aja jadi super epic comeback ya. Hampir aja jadi super plot twist. Inter bisa aja menang tuh. Karena ujung-ujungnya Benfica malah kena kartu merah. Dan ini kalau dilihat dari expected goalnya, Benfica itu cuma 1,56 teman-teman, 1,5 gol doang. Sedangkan Inter 2,89, hampir 3 gol. Jadi kalau dilihat dari expected goal, kita harusnya memang bisa menang lawan Benfica nih. Kita aja yang kebobolan terlalu mudah di awal babak pertama. Dengan hasil seri ini teman-teman, untungnya Sociedad juga ditahan seri oleh Salzburg ya. Artinya penentuan perebutan siapa yang akan menjadi peringkat pertama di grup D akan ditentukan di partai terakhir ya. Tetapi Inter harus menang. Kalau sampai seri, maka si Sociedad lah yang akan jadi juara grup, kita yang akan menjadi runner up. Ini ada beberapa catatan gue teman-teman untuk partai lawan Benfica. Yang pertama, Marcus Thuram. Ini gila, ini terlalu bagus sih untuk Inter. Ini adalah pemain yang kita rindu-rindukan ya karakternya selama ini. Pemain yang dulu kita harapkan ada dalam diri Korea. Bisa dribble, tinggi jangkung, punya kecepatan, dan menghasilkan liukan-liukan berbuah penalti. Aduh, bersyukur banget gue mendapatkan Thuram. Tetapi ingat teman-teman, Thuram kita dapetin gratis, bisa-bisa musim depan bakal dijual nih. Lalu catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Barella. Wah, untung aja nggak cedera, itu clear red card sih. Untuk pemain Benfica itu udah harus banget kena kartu merah. Untung aja nggak cedera. Lalu catatan yang ketiga, gue berikan kepada Claessens. Ampun, Claessens mainnya jeleknya, keterlaluan. Menurut gua Claessens adalah gelandang nomor 7 kita ya. Dia tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi rotasinya Mkhitaryan. Harusnya di bawahnya Mkhitaryan si Sensi aja deh. Gila, Claessens serangannya nggak bantu build up, bertahannya juga lelet banget, posisinya nggak jelas.
dia butuh adaptasi ya. Semoga di paruh kedua bermain lebih bagus. Kemudian catatan gue yang ketiga, dua striker kita di babak pertama jelek banget, nggak kompak. Alexis Sanchez turun terlalu jauh, Arnautovic nggak jelas di depan ngapain. Tetapi di babak kedua, kedua pemain ini justru yang mengawali comeback ya. Lalu catatan gue yang keempat, gue berikan kepada Jan Bisek yang di babak pertama tampil sangat gugup. Dia menjadi penyebab beberapa gol kita. Tetapi di babak kedua dia tampil solid, dia membantu serangan, dia membayar kesalahan-kesalahannya di babak pertama. Tetapi memang Jan Bisek ini masih sangat amat mentah ya, terutama dalam antisipasi bola. Dia masih sering kesalahan tuh, kapan harus bola dibuang, kapan bola harus didiemin. Lalu catatan yang terakhir gue berikan kepada Aslani yang bikin kesalahan untuk gol kedua kita. Dia terlalu lama megang bola, direbut, akhirnya kebobolan. Tapi nggak apa-apa lah, ini karena soal jam terbang aja, karena soal menit bermain dia yang masih kurang. Karena setelah kesalahan itu, selebihnya menurut gue penampilan dia cukup baik. Dia mendistribusikan bola dengan baik. Untuk man of the match menurut gue Fratesi sih. Kalau pemain terburuk jelas Klaasens. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tuliskan analisis teman-teman untuk partai yang sangat membuat kita berdebar-debar di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.